Shalom anak-anak yang terkasih dalam Tuhan. Selamat pagi Papa Mama serta semua Bapak Ibu Guru. Kita mau bersyukur karena Tuhan senantiasa ada bersama kita. Jika kemarin Tuhan ada bersama kita, Tuhan menolong kita dari berbagai kesulitan, dan Tuhan juga mencukupkan segala kebutuhan kita, maka hari ini Tuhan juga akan senantiasa ada bersama kita. Bahkan Tuhan selalu ada bersama kita. Hari ini kita mau mempersiapkan hati kita untuk kita boleh bersama-sama mengikuti ibadah PIK pagi hari ini. Karena Tuhan yang menguatkan langkah kita, Tuhan yang menguatkan kaki kita, Tuhan yang memberikan anugerah dan kasih-Nya dalam kehidupan kita, hingga kita boleh ada sampai saat ini. Kita mau sama-sama bersaat teduh sejenak. Kita mau mengucap syukur, kita mau berterima kasih atas semua berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, atas kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita yang tidak pernah putus. Bahkan Tuhan senantiasa memperbarui kasih-Nya, sukacitanya dalam kehidupan kita dari hari ke hari. Miss As akan pimpin kita dalam doa pembukaan sebelum kita memulai ibadah PIK pagi hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan buat sepanjang malam hingga pagi ini. Kami boleh ada sebagai kami ada, semua karena anugerah Tuhan, semua oleh karena pertolongan Tuhan. Oleh sebab itu Bapa, kami datang di hadirat Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan, sehingga apa yang akan kami lakukan sebelum kami memulai pelajaran kami Tuhan, Engkau Allah yang memberkati setiap anak-anak Tuhan. Berkati setiap kami ya Bapa dalam ibadah ini. Terpujilah namamu Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Tidak ada alasan untuk kita tidak bersyukur, untuk kita tidak sukacita pagi hari ini, karena Tuhan senantiasa memberikan kesempatan bagi kita untuk kita menjalankan setiap aktivitas kita setiap harinya. Hari ini kita mau mengangkat pujian. Hari ini kurasa bahagia. Kita mau mengangkat pujian ini dengan sukacita. Semua anak-anak boleh bangkit berdiri. Kita mau mengangkat pujian ini dengan penuh sukacita. Hari ini kurasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus yang satukan kita tanpa
datangnya dari Tuhan dan senantiasa baru setiap hari. Tuhan tidak menjanjikan hidup kita tanpa badai, tapi yang Tuhan janjikan adalah berkat di balik badai tersebut. Tuhan tidak menjanjikan kita hidup tanpa kesukaran, tetapi yang Tuhan janjikan adalah penyertaan-Nya yang sempurna dalam kehidupan kita. Tuhan tidak menjanjikan hidup tanpa air mata, tetapi yang Tuhan janjikan adalah damai sejahtera dalam segala keadaan kehidupan kita. Kita tahu bahwa Tuhan kita itu baik. Tuhan itu sangat baik. Saat ini kita mau mempersiapkan hati kita untuk kita boleh menerima berkat firman Tuhan. Kita mau sama-sama angkat pujian. Bapa, Engkau sungguh baik. Habisnya kasih
Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur karena kasih Tuhan dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami mau mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk kami sama-sama belajar tentang kebenaran firman-Mu. Kiranya Roh Kudus mengurapi kami dengan kuasa-Mu sehingga kami mengerti, memahami firman Tuhan yang kami pelajari pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Puji Tuhan, anak-anak bersama dengan Papa dan Mama silakan duduk kembali. Ya, pada pagi hari ini kita masih akan belajar tentang buah roh yang kedua, yaitu sukacita. Mari semuanya anak-anak yang di rumah mempersiapkan Alkitabnya, dan untuk kelas 4, 5, dan 6 ya mengambil alat tulis dan juga agenda PIK-nya untuk mencatat firman Tuhan pada pagi hari ini. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil di dalam kitab Filipi pasal yang keempat, ayatnya yang keempat. Ya, kalian mendengarkan dan menyimak di Alkitabnya masing-masing. Miss Desi akan membacakannya bagi kita semua. Filipi 4 ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan, bersukacitalah. Nah, kalau kita lihat di Filipi pasal yang pertama, ayat yang pertama, di situ tertulis, dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus, kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi, dengan para penilik jemaat dan diaken. Nah, kalau kita lihat dalam firman Tuhan pada Filipi 1 ayat yang pertama tadi, di situ kita lihat bahwa ini adalah firman Tuhan yang di sini itu ditulis oleh Paulus. Makanya kalau di Alkitab anak-anak bisa lihat ada tertulis surat Paulus kepada jemaat di Filipi. Nah, ketika Rasul Paulus menulis surat ini dan ditujukan kepada jemaat Tuhan yang ada di Filipi, pada waktu itu Rasul Paulus berada di dalam penjara. Nah, pasti anak-anak bisa membayangkan ya situasi, kondisi, kehidupan ketika ada di dalam penjara. Menyenangkan atau tidak? Ya, pasti tidak menyenangkan. Ya, tinggal di dalam penjara itu bukan hal yang menyenangkan. Nah, tapi kita lihat dalam firman Tuhan ini, Rasul Paulus walaupun pada saat itu dia berada di dalam penjara, Rasul Paulus meminta jemaat yang ada di Filipi untuk bersukacita. Nah, tema kita pada pagi hari ini yaitu sukacita dalam Tuhan. Miss Desi ulangi, tema firman Tuhan pada hari ini adalah sukacita dalam Tuhan. Ya, tadi sudah Miss Desi sampaikan bahwa ketika
seseorang itu tinggal di penjara, pasti sangatlah tidak menyenangkan. Tetapi berbeda dengan keadaan Rasul Paulus. Meskipun dia di dalam penjara, Rasul Paulus masih bisa mengajak umat-umat Tuhan yang ada di Filipi untuk tetap bersuka cita. Nah, poin yang pertama, mengapa Rasul Paulus tetap bersuka cita dan mengajak orang lain untuk bersuka cita meskipun di penjara? Miss Desi ulangi, poin yang pertama, mengapa Rasul Paulus tetap bersuka cita dan mengajak orang untuk bersuka cita meskipun dia di dalam penjara? Nah, alasannya itu yang pertama, ada yang tahu kenapa Paulus tetap bersuka cita, bahkan mengajak orang-orang percaya yang ada di Filipi untuk tetap bersuka cita? Ada yang tahu jawabannya? Ya, ada yang benar jawabannya. Paulus bisa bersuka cita, bahkan mengajak umat-umat Tuhan yang ada di Filipi untuk bersuka cita, karena, catat nih, karena sukacita yang dimiliki oleh Paulus itu berasal dari Tuhan. Nah, itu yang poinnya, alasannya. Yang pertama, mengapa Rasul Paulus bersuka cita meskipun dia di dalam penjara? Alasan yang pertama, karena sukacita yang dimiliki oleh Rasul Paulus berasal dari Tuhan. Ya. Terus yang kedua, apa? Mengapa Rasul Paulus tetap bersuka cita walaupun dia tinggal di dalam penjara? Kira-kira apa? Ayo, siapa yang tahu? Angkat tangan. Ya, betul. Karena sukacita yang dimiliki oleh Rasul Paulus tidak tergantung pada situasi. Yang pertama tadi, karena sukacita yang dimiliki oleh Rasul Paulus itu berasal dari Tuhan. Yang kedua, karena sukacita yang dimiliki oleh Rasul Paulus itu tidak tergantung pada situasi. Contohnya seperti ini. Ya, jadi Paulus itu dia bersukacita tidak saja waktu dia hidupnya senang-senang, hidupnya bebas, tapi ketika di dalam penjara hidupnya tidak terbebas, Paulus tetap bersukacita. Artinya apa? Firman Tuhan melalui kehidupan Rasul Paulus mengajak kita semua untuk apa? Ayat yang tadi kita sudah baca, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Artinya apa? Saat senang, saat sedih, kita tetap harus bersuka cita. Mungkin terkadang anak-anak meminta sesuatu kepada orang tua, tetapi karena orang tua mungkin masih sibuk, belum sempat membeli, perasaan anak-anak harus seperti apa? Apakah marah-marah atau tetap bersukacita? Ya, anak-anak tetap harus bersukacita. Dengan cara apa? Tetap terus mendoakan mama dan papa supaya diberkati Tuhan. Jadi itu, sukacita kita tidak tergantung dengan situasi. Kita bersukacita bukan karena kita bahagia. Sukacita kita bukan karena saat kita senang-senang saja, tetapi saat kita dalam keadaan susah, Tuhan meminta supaya kita bersukacita.
Nah, jadi sudah lihat ya, sudah mengerti bahwa sukacita yang daripada Tuhan tidak tergantung kepada hal-hal yang terjadi di sekeliling kita. Nah, poin yang kedua, bagaimana supaya bagaimana mendapatkan sukacita dari Tuhan. Nah, ada yang tahu gimana caranya? Iya, anak kelas 1 ada yang jawab. Berdoa, Miss. Iya, betul. Selain berdoa, apalagi? Memuji Tuhan. Iya, betul sekali. Ya, anak-anak penuai, anak-anak yang hebat, anak-anak yang pintar, anak-anak yang luar biasa. Ya, jadi supaya kita tetap memiliki sukacita yang daripada Tuhan, yang pertama kita harus apa tadi? Berdoa dan juga memuji Tuhan. Gampang ya anak-anak? Tidak sulit untuk dilakukan. Nah, sekarang Miss Desi minta anak-anak untuk menuliskan hal-hal apa saja yang menjadi sumber sukacita anak-anak dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak tulis apa saja hal yang bisa membuat anak-anak itu bersukacita. Oke. Ya, Miss Desi bisa lihat, katanya ada yang bilang, aku bersukacita karena orang tuaku sehat, Miss. Ya, betul. Kita bersukacita karena orang tua kita sehat. Apalagi? Oke, anak-anak lanjutkan sendiri. Bisa tanya papa, tanya mama, tanya kakak, dan tanya saudara yang lain ya. Jadi nanti tanya, boleh nanti tanya mamahnya, mama apa sih yang membuat mama sukacita? Tanya sama papahnya juga, pak apa sih yang membuat papa bersukacita? Ya seperti itu, nanti boleh ganti-gantian ya. Kalau misalnya anak-anak sudah bertanya kepada papa dan mama, boleh kembali papa dan mama bertanya balik ke anak-anak ya. Jadi itu kita lihat bahwa sukacita yang daripada Tuhan itu akan terus mengalir dalam kehidupan kita, baik di masa sulit maupun di masa yang bahagia. Nah, sukacita seperti inilah yang harus kita miliki. Sukacita yang senantiasa membuat kita tetap memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Sekali lagi, Miss Desi baca ya ayatnya tadi. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi, ku katakan bersukacita. Siap semuanya untuk bersukacita anak-anak penuai? Siap semuanya? Siap. Oke, puji Tuhan, bersukacita. Hari ini hari pertama pekan ulangan. Kerjakan ulangannya dengan sukacita, dengan teliti, berdoa supaya Tuhan memberkati, Tuhan menyertai, dapat nilai yang baik semuanya, dan terlebih kerjakan dengan jujur ya. Kerjakan dengan jujur, dan berapapun nilainya itu kita harus bersukacita. Ketika kita mengerjakannya dengan jujur, Tuhan akan menolong dan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pertolongan-Mu kepada kami. Kami sudah belajar dari firman-Mu untuk mengajak kami selalu bersukacita. Tuhan, kiranya Engkau memampukan kami supaya kami selalu bersukacita di dalam apapun yang kami lakukan.
Terlebih Tuhan Yesus memberkati kami pada hari ini. Kami akan ulangan, Tuhan tolong, Tuhan berkati kami mengerjakannya dengan jujur, sehingga Tuhan kami mendapatkan nilai yang baik karena Tuhan yang menolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa permohonan kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin.